Baiklah, perkenalkan nama saya Erik Christian Elmanik dengan PM 233510771. Saya dari kelas 4G dan di video ini saya akan menjelaskan program terkait bangun datar dan bangun ruang, yang mana bangun datar dan bangun ruang ini itu dibuat bisa melakukan transformasi, dan tiap-tiap sisinya itu ada punya warnanya masing-masing. Nah, untuk di sini di program sini pertama-tama itu yang saya definisikan itu yaitu pemanggilan dari si library Glut dan CMAT. Glut ini untuk grafikalnya dan si CMAT ini untuk perhitungan numerik. Kemudian di sini pertama-tama saya definisikan terlebih dahulu, yaitu ada rod X, rod Y, dan rod Z. Nah, jadi rod X, rod Y, dan rod Z ini itu dia nantinya ketika kita menggerakkan jumlah besaran ketika kita mentransformasi si objeknya. Kemudian di sini saya definisikan const float sebuah variabel P, yang mana nilai itu sudah pasti 3,14 karena nanti saya akan menggunakan sebuah bangun ruang yang memiliki hubungan dengan lingkaran. Nah, terus di sini pertama-tama objek yang pertama itu di sini ada 3 objek bangun datar, yang mana di sini yang pertama itu belah ketupat, dan yang kedua itu ada segi 6, dan yang ketiga itu ada segi 8. Kemudian untuk yang bangun ruangnya di sini saya buat sebuah kerucut, lalu ada prisma segitiga, dan yang ketiga itu ada tabung 3 dimensi. Nah, kemudian itu tadi untuk pendefinisian dari si masing-masing objek ini itu seperti pada pertemuan sebelumnya, di mana kita tuh pertama-tama mendefinisikan si apanya terlebih dahulu, si titik-titiknya, supaya nanti titik-titiknya ini digabung, ditarik sebuah garis hingga membentuk sebuah bangun datar atau bangun ruang. Kemudian setelah kita selesai menambahkan atau mendeklarasikan si objeknya, di sini untuk memanggil si objeknya itu digunakanlah sebuah prosedur yang dinamakan sebagai display. Nah, di dalam display sendiri itu ada GL clear, yang mana GL clear ini tujuannya itu untuk membersihkan windownya. Jadi nanti ketika kita running kodenya, misalkan kita running si tabung 3D ini, jadi nantinya dia akan memunculkan sebuah window baru, dan windownya itu harus selalu dibersihkan karena kalau enggak nanti sisa-sisa dari running program sebelumnya itu bakalan muncul. Nah, makanya itu tujuan dari GL Clear ini digunakan di display. Lalu di sini ada GL Rotate F, di mana di sini ada rod X, rod Y, dan rod Z, di mana inilah nanti nilai dari rotasi sementaranya. Kemudian untuk pemanggilannya di sini sebenarnya sederhana, tinggal kita panggil nama prosedurnya. Misalnya di sini tabung 3D, tinggal kita bikin aja tabung 3 dimensi. Lalu ketika kita running, maka akan muncul seperti yang saya bilang tadi, dia akan memunculkan sebuah window baru, dan inilah tadi tujuan dari si clear ini. Nah ini dia si GL clear, supaya si windownya ini dibersihin setiap kali program dijalankan. Nah, untuk pertama di sini saya membuat sebuah tabung, di mana setiap tabung ini punya warna di setiap sisinya. Nah, ini warna kuning, hijau, dan pink atau magenta. Nah, kemudian kita coba ke objek berikutnya, yaitu objek prisma segitiga. Nah, kemudian kita coba running. Oh, ini salah tulis saya nih. Oh, segitiga 3D. Jadi, nah,
Oke, coba kita running. Maka dia akan memunculkan window baru dengan objek yaitu prisma segitiga seperti ini, dan tiap-tiap sisinya juga berbeda warna. Oke, kemudian kita coba yang lainnya, dimana di sini ada kerucut 3D 3D. Nah, untuk kerucut sendiri di sini alasnya itu warna putih dan sisi luarnya itu warna pink. Nah, kemudian kita coba yang bangun datarnya, yaitu ada belah ketupat 2 dimensi, segi 6 2 dimensi, dan segi 8 2 dimensi. Ini kita coba belah ketupat 2D ini. Nah, ini untuk belah ketupatnya, dimana karena ini cuma bangun datar, berarti di sini warnanya itu cuma ada dua, yaitu atas dan warna depan dan belakangnya. Dimana sebenarnya ini nih manipulasi sederhana, dimana si objeknya ini ada dua, cuman dia digabung. Nah, itu bisa kita lihat di sini di programnya ya. Nah, ini kan ada dua kali, cuman dia dibedakan menjadi GL back dan GL front, yang mana front ini depannya dan back ini belakangnya. Jadi ibaratnya dia tuh ada dua objek yang digabungkan supaya membentuk perbedaan warna antara depan dan belakangnya. Begitu juga dengan segi 6 nya, kita coba segi 6 2D. Ini dia. Nah, ini dia. Segi 6. Nah, untuk segi 6 nya seperti ini, warnanya itu ada warna biru sama warna agak pink-pinkan, peach, warna peach ya. Terus kita coba yang segi 8 nya. Nah, untuk segi 8 ya seperti ini, atasnya hijau, bawahnya itu warna kuning. Oke, kemudian untuk kontrolnya tadi kita kan udah gerakin objeknya nih. Nah, itu kita di sini melakukan sebuah penugasan atau event key, biasanya itu disebut. Nah, jadi itu kita buat sebuah prosedur namanya keyboard, dimana keyboard ini itu kita gunakan parameternya itu ada key, integer x dan integer y, dimana ketika key-nya itu atau keyboard kita itu ketika kita klik x, maka yang dirotasikan itu adalah sumbu x-nya, yaitu sebanyak 5. Lalu kalau misalkan y, yang dirotasikan juga itu sumbu y-nya, dimana sama seperti x tadi yang digerakkan itu sebanyak 5. Lalu untuk z-nya juga sama seperti yang lainnya. Jadi ketika kita klik x, maka dia akan menjalankan isi dari prosedur yang ada di dalam si case x-nya. Nah, itu untuk ketika kita menggerakkan objeknya. Lalu untuk void init ini sebenarnya cuman untuk backgroundnya aja. Tadi kan kita kalau misalkan running ini, nah ini kan ada background abu-abu. Nah, jadi si git clear ini bisa dibilang pendeklarasian gimana kondisi si backgroundnya. Lalu untuk si integer main ini, disinilah kita memulai semua programnya dari awal. Nah, dimana pertama itu glob init, lalu glob init display mode, kemudian di sini diinisialisasikan ukuran dari windownya. Jadi ini saya pakai 600 dikali 600. Terus untuk glob create window ini fungsi untuk membuat windownya. Lalu di sini init, nah ini tadi untuk membuat backgroundnya. Kemudian glob display function, di sini parameternya itu display. Jadi si glob display function ini sebenarnya itu fungsi yang ada di dalam si
library GLUT-nya. Tapi parameternya kita gunakan display. Lalu untuk GLUT keyboard function ini juga udah ada di si GLUT, tapi parameternya kita pakai keyboard. Nah, untuk GLUT main loop ini supaya si program itu berjalan secara berulang-ulang, jadi tanpa berhenti sampai kita tekan tombol keluar. Nah, lalu untuk return to null ini return to null ini memang bawaan dari C++. Nah, itu dia mungkin yang bisa saya sampaikan terhadap implementasi dari transformasi objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya Ari Christian, mungkin saya ada kesalahan dalam penjelasan terkait video kuis ini. Saya mohon maaf. Jadi saya Ari Christian Elmanik, saya pamit undur diri. Terima kasih.